Orang muslim seperti itu. Makanya nggak ada orang muslim yang imannya waras itu ya Bu, cuek dengan kondisi maksiat yang ada di sekitar rumahnya. Minimal memberikan teguran, bertanya, nggak bakal cuek. Terlalu banyak tuntutan, tapi dia nggak memaksimalkan kewajiban. Haluan juga gampang sekali berkeluh kesah, kikir, pelit. Kemudian di 2 ayat setelahnya mempertegas kembali, menjelaskan kembali apa itu haluan yang dimaksud ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-20, "Idza massahu syarru jazua." Kalau lagi kena kejelekan, keburukan, jazuan. Ya, kathiratul jaza. Banyak mengeluhkan kondisi saat tertimpa keburukan, saat tertimpa musibah, atau yang sedang dia harapkan tidak dia raih, ya, itu sudah bisa menyebabkan dia berkeluh kesah. Jadi berkeluh kesah ketika mendapatkan musibah seperti kemiskinan, sakit, hilangnya kesehatan, ya, hilangnya barang yang dia cintai, ya, kemudian juga kehilangan orang yang dia cintai, ya. Tapi nggak ada sikap sabar gitu loh. Ngedumel ngomel, belas nggak ada kata sabarnya. Keluar dari kata-katanya sabar atau ridho dengan ketetapan Allah, tidak ada. Saya nukilkan dari tafsirnya Ibnu Katsir rahimahullah, idza asabahu dzar, kalau kena sesuatu yang enggak disenangi gitu ya, keburukan lah, fazi'a wa jazi', kalang kabut, langsung berkeluh kesah. Ini kenapa ini seperti terjadi ini, kenapa? Wan khala'a qalbuhu min syiddatir ru'b, seolah itu hatinya akan copot, jantungnya copot dari keburukan yang sedang dia alamin. Wa ayisa an yahsul lahu ba'da dzalika khair. Dan dia tuh seolah-olah udah kayak putus harapan, nggak akan ada kebaikan setelah keburukan ini. Ya, padahal ya habis badai terbitlah terang, kan biasanya kayak gitu. Habis musibah ya ada kemudahan gitu kan, siklus kehidupan kayak gitu. Nah, orang yang haluan itu ibu-ibu, itu kalau sudah tertimpa kesusahan, kemadaratan, entah kehilangan harta, sakit, atau kehilangan orang yang dia cintai, belas sama sekali nggak menunjukkan sikap sabar, tidak menunjukkan sikap ridho dengan takdir Allah. Lebih dari itu, dia menunjukkan putus asa lah, seolah ini musibah udah paling gede, habis ini udah nggak ada kebaikan lagi, udah nggak ada rezeki lagi, udah nggak ada harapan baik lagi. Ini nih, ini sifat haluan yang dicela oleh Al-Quran. Kemudian di ayat 21 Allah menjelaskan lagi haluan itu seperti apa. Idza massahul khairu manu'a, tapi kalau dapat rezeki nomplok, kesehatannya balik gitu ya, mendapatkan kebaikan gitu, apalah kebaikan apa, pelit banget, susah lidahnya tuh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya nukilkan bahasanya Imam Ibnu Katsir, idza hasad lahu ni'matu minallah, kalau dia mendapatkan sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, entah itu kebaikan pada kesehatannya mulai membaik, hartanya mulai bertambah lagi, maksudnya penghasilan mulai lancar lagi, contohnya bakhila biha ala ghairi, ini mulut terkunci rapat, gak bisa bersyukur. Kalau dapat rezeki banyak, boro-boro sedekah gitu ya, zakat aja enggak, dia lupa zakatnya. Ya zakat fitrah, ya zakat mal, dia lupakan semuanya. Ma'asyiral muslimin a'azallahu waikum,
Ketika kekayaan berupa kesuburan, ya, kelapangan atau berupa hasil pertanian dan lain-lain, maka dia akan sangat menahan hartanya. Kenapa? Rakus, enggan bersedekah, dan kikir. Ini 3 tabiat buruk manusia yang harus kita kikis. Rakus, tamak, semua manusia kepengen. Sampai Nabi bilang, kalau ada orang sudah punya 1 tambang emas, ya, dia akan mencari tambang yang lain. Dan buktinya benar kan di Indonesia kayak gitu. Ya, sudah punya 1 tambang emas, ya, gali lagi di tempat yang lain. Ini belum habis nih yang tambang ini. Padahal kalau tambang emas kan duitnya sudah bukan jutaan lagi ya Bu, miliaran bahkan triliun. Tapi nggak puas, ini sifatnya manusia tamak. Yang kedua, enggan bersedekah. Dia punya kemampuan, dia ada kesempatan, tapi nggak mau. Entah karena eman-eman, entah karena banyak mikir, entah karena nggak tahu keutamaan sedekah, dan sebab-sebab lainnya. Tapi orang beriman, ini hancur nih. Rasa enggan untuk bersedekah, itu hancur. Ingat pahala, ingat bersyukur sama Allah, dapat harta melimpah, langsung dia, jangankan zakat, sedekah dia lakukan. Jangankan hari Jumat, hari lain juga dia akan lakukan. Dan yang ketiga, kikir tadi, rasa pelit. Itu semua harus kita perangi ya dengan usaha, dengan sikap-sikap yang bisa menunjukkan kita nggak memiliki 3 karakter tadi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia tercipta punya karakter halu tadi. Ya. Tapi kata Allah, ada yang terselamatkan dari sifat-sifat itu. Siapa mereka? Kata Allah, illal musallin. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, menegakkan sholat. Bukan cuman kayak kinjeng ya, zat-zat sholatnya selesai, dah wassalam gitu ya. Habis salam pelencing pergi kemana gitu ya. Boro-boro istighfar, wirid, doa, enggak. Ini perlu dicatat ya. Musallin di sini adalah orang yang menegakkan sholat. Nanti akan dijelaskan di ayat-ayat berikutnya. Sholat yang seperti apa? Yang bisa mencegah orang itu punya sifat haluan tadi. Sifat yang pelit, kikir, gampang berkeluh kesah, gak ada menunjukkan sikap sabar sama sekali ketika ditimpa keburukan ataupun musibah. Dikatakan oleh Imam Al-Katsir, al-insan min haitsu huwa muttasifun bi sifatid dzam. Manusia yang memang punya karakter-karakter buruk, kecuali yang Allah jaga ya, kecuali Allah yang berikan hidayah, ya, taufik agar mereka memiliki akhlak mulia, dan Allah mudahkan sebab-sebab orang tadi memiliki akhlak mulia. Salah satunya adalah orang-orang yang rajin sholat, orang-orang yang menjaga sholat 5 waktu. Ya, alladzina hum ala salatihim daimun. Yang mereka tuh ngerjakan sholatnya tuh daimun, selalu, nggak dong-dongan. Maaf ya, kalau perempuan ada waktu halangan ya, seperti haid dan nifas itu jelas, itu sudah ada keringanan deh. Ini secara umum. Wah, lagi semangat nih sholat. Pas lagi sedih nggak mau sholat. Alasannya Pak sedih, bad mood. Soalnya Allah nggak sayang sama aku, jadi aku nggak sholat. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tanamkan pada diri kita, anak-anak kita, sholat itu kebutuhan kita. Jangan cuma ngomong sholat mas, kewajibanmu mas, tunaikan. Duduk sama anak itu, ngobrol baik-baik, sholat itu kebutuhan nak. Jelasin. Contohnya nih satu, nak, kita punya 5 indera nih Allah kasih.
Kadang kita melakukan dosa nggak sengaja dengan salah satu indera kita, entah tangan kita, mata kita, omongan kita. Salah satu cara menggugurkannya dengan apa nah? Wudu, sholat, ya kan? Itu kan penggugur dosa. Kadang kita butuh doa sama Allah supaya kita dikuatkan. Salah satunya doa dalam ayat-ayat Al-Fatihah, ya kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menegaskan ke diri kita, satu-satunya tempat yang paling nyaman dimintain tolong ya Allah Subhanahu wa taala. Makanya otomatis kalau orang khusyuk salatnya, khidmat salatnya, tenang salatnya, ya habis salat itu sudah otomatis berzikir. Habis itu doa. Jadi salat yang bagaimana? Daimun. Mereka selalu mengerjakan salat, tidak melalaikan. Jadi bukan sembarang ngerjakan salat. Ya kalau maaf, kalau laki-laki mungkin salatnya Jumatan dok, sama Idul Fitri, Idul Adha, atau pas lagi Ramadan ya ke masjid ikut raweh. Tapi nggak salat maghrib bu. Ini kejadian unik ya. Bukber bersama teman-teman angkatan alumni ini misalnya ya. Oh asik ngobrol. Salat maghribnya bubaran. Dengar salat isya. Ya udahlah ya, kita berhenti dulu. Waktunya taraweh. Subhanallah, ingatnya taraweh. Langsung selesai mereka wudhu ke masjid. Ikut salat isya pun sudah masbuk. Habis itu ikut taraweh, pulang ke rumah. Lah maghribnya mana? Gimana ini yang kelupaan maghrib pas buka puasa bersama? Ini sering dilalaikan. Ngomongnya apa? Lah saya udah puasa seharian Ustadz. Ya ringanan lah dari agama, masa nggak ada Ustadz? Nggak ada. Sholat 5 waktu, bukan 4 waktu. Karena buka puasa terus nggak sholat maghrib, nggak ada. Nah ibu-ibu nanti kalau bikin acara buka puasa bersama, entah levelnya keluarga atau entah levelnya PKK-an atau dawisan atau ibu-ibu takmir masjid atau apa gitu ya, pastikan ada sholat maghrib di situ. Ada kesempatan orang menunaikan sholat maghrib. Malah lebih bagus dijadwal secara serentak. Dengar adzan, batalin dulu. Pakai minuman apalah. Biasanya kita kolak ya, es buah, yang suka es teh terserah. Kalau yang sudah anti es nggak bakal minum es dulu. Ini dibatalin dulu, sudah ambil air wudhu, sholat berjamaah maghrib. Jadi sholatnya dipercepat saat nggak nunggu iqomah, ya nggak apa-apa, percepat. Daripada nanti dengar adzan, cul, ya sepiring habis mangkoknya, kuahnya apa, jusnya, buahnya, dah kenyang banget duduk. Udah kenyang banget, aduh nantilah. Nanti bu sebentar bu, nih aku mandan ngantuk. Yuduh. Pas denger ada remang-remang mau adzan isya, baru bingung, ayo sholat cepet. Udah mau isya. Nah itu mengantisipasi. Karena biasanya ya bu, yang masih muda-muda ini buka puasanya itu luar biasa. Tapi kalau yang sudah di atas 40, di atas 50 biasanya buka puasanya ya sekedar. Mereka berbuka nggak sedang balas dendam, benar-benar ibadah berbuka puasa. Kalau anak muda biasanya kayak balas dendam. Makan siangku, makan malamku 2 piring. Nanti habis tarawih biasanya nambah lagi. Makanya jangan heran, Ramadan banyak yang nambah berat badannya. Padahal puasa. Ya habis tarawih lanjut lagi sih. Yang cemilan, yang apa gitu ya. Ya kan biasanya gitu bu kalau anak-anak muda ya. Kalau yang sudah itu sih enggak biasa. Nah kita kembali lagi bu tadi. Sholat nggak bisa ditinggalkan bu. Mau acara bukber, mau Ramadan tidak bisa bu. Tetap harus sholat. Saat saya nggak bisa ke masjid karena sudah di kursi roda, nggak apa-apa, sholat di rumah.
Ini kondisi saya di kursi roda, kalau bolak-balik diangkat sama keluarga, wudhu kayaknya susah. Tayamum, nggak apa-apa. Allah Maha tahu. Yang penting sholat. Ma'asyiral muslimin a'azzallahu wa'alaikum. Jadi daimun tuh orang yang mengerjakan sholat dengan cara yang khusyuk, tenang, mendirikan kewajiban-kewajibannya. Sekali lagi bukan cuman sholat, bukan cuman sholatnya dong-dongan, tidak. Berarti nggak masuk kategori ini. Yang daimun itu yang menjaga sholat 5 waktu, nggak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Terus mengerjakannya juga maksimal, dengar adzan, ya berusaha secepatnya sholat. Kalau lagi tanggung ya selesaikan dulu baru sholat. Misalnya ibu-ibu tanggung nih dengar adzan, ini masakan udah tinggal gosong apa ya, masak sebentar. Apalagi kalau bapaknya pulang dari masjid, loh kok belum matang, malah tambah runyam urusannya, itu selesaikan sebentar, habis itu sholat. Yang penting jaga 5 waktu. Gimana caranya? Nah, inilah yang dimaksud daimun. Semoga kita termasuk orang-orang ini. Allahumma amin. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Terus Allah jelaskan, biasanya orang-orang salat yang daimun, yang salatnya benar, Bapak Ibu semuanya, nanti dia sadar bersedekah. Nyambung ya Bu? Makanya kita tegaskan salat, nak, salat yang benar. Nanti dari salat yang benar Bu, muncul kesadaran-kesadaran yang lain. Makanya orang lagi pengen taubat, pengen hijrah, itu satu amalan yang kita nasihatin ke mereka. Sholat, perbaiki sholatmu, maka Allah perbaiki semuanya. Sholat kita diterima Bu, amal yang lain diterima. Jadi fokus ke sholat. Terus jangan merasa saya sudah levelnya ustadzah, saya sudah levelnya ibu-ibu pengajian, udah levelnya tinggi. Sudah, jangan khawatir sholat saya, jangan gitu. Tetap tiap hari harus tajridun niyah. Pastikan niat kita saat sholat ikhlas. Sekali lagi, idza qubilat sairu amalihi. Dari riwayat hadis yang mengatakan, kalau amal ibadah sholat kita diterima, semua amal ibadah lain juga mudah diterima sama Allah. Dan yang pertama kali amal ibadah yang dihisap adalah sholatnya kita Bu. Jadi mari kita tiap hari perbaiki sholat kita. Kadang kita kendor apa, oke lah. Biasanya bacaannya panjang, Ustaz ini lagi imannya lemes gitu ya. Ya bacaannya pendek. Ma'asyiral muslimin a'azzallahu walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Haqqum ma'lum maksudnya bagian tertentu, di hatinya sudah meniatkan, ini buat zakatku, ini sedekahku. Kalau dalam tafsir riwayat lain bukan cuma zakat, tapi juga bagian keluarga. Aku nih udah nyisikan uang sekian, mau ketemu adekku yang di kota sana udah lama, kondisinya juga pas-pasan, ini saya nyisikan dari uang saya harian. Buat apa? Memberi. Dia dapat pahala sedekah, dapat pahala silaturahmi. Jadi yang berbagi dengan keluarga terdekat itu pahalanya double. Pahala silaturahmi dan pahala sedekah. Ma'asyiral muslimin, jadi haqqum ma'lum itu bagian yang sudah disiapkan untuk kewajiban zakat dan juga sedekah. Dalam tafsir lain menyebutkan bagian untuk silaturahmi. Ya. Oh, ini mau berkunjung ke kakak, saya ngumpulin duit dulu. Dengan uang ini beli tiket pulang pergi dan lain sebagainya, sama oleh-olehnya, sama salam tempelnya. Ya, kenapa Mbak? Ya kan biasanya ada salam tempel ya. Biasanya kalau ke yang lebih muda gitu ya, atau yang lebih tua. Kemudian lisa ili wal mahrum. Nah, harta yang disisihkan ini untuk siapa saja? Sedekahnya untuk siapa saja? Untuk sa'il dan mahrum. Sa'il ini orang-orang miskin yang suka minta. Kalau mahrum ini orang yang juga kategori fakir miskin tapi nggak minta-minta. Ya. Jadi dua-duanya membutuhkan.
Cuman bedanya as-sa'il itu minta. Kalau mahrum tidak mau minta. Kondisinya lagi gemetaran, lapar, nggak bakal minta nasi sama siapapun. Nih. Nah, kita dalam agama itu diarahkan utamakan orang-orang yang mahrumin ini. Orang-orang yang kita lihat aman-aman aja sih, nggak pernah minta, padahal dia tiap pagi berjibaku. Habis sholat subuh, bahkan sebelum sholat sudah nyiapin adonannya. Habis sholat goreng ini, goreng itu, jualan di pasar. Yang laku nggak seberapa. Padahal dia butuh buat belanja, uang saku sekolah. Suami udah nggak ada. Nah, yang model-model seperti ini bisa dikategorikan mahrum. Itu yang kita dahulukan beri. Saya jelaskan kategori mahrum dan sa'il di surat Az-Zariyat ayat 19. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar tafsirnya, atau nanti ada yang membuka di surat Az-Zariyat ayat 19. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Ayat ini nguatin ayat yang sedang kita bahas, yaitu ayat 25 dari surat Al-Ma'arij. Dikuatkan sama surat Az-Zariyat ayat 19. Ini menguatkan hukum yang dikuatkan lagi, ditekankan lagi, bahwasanya harta yang ada kita miliki, sebagian itu punya hak orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Baik yang sa'il, peminta, yang orang yang memang berani meminta, atau yang mahrum, yang bahkan tidak meminta-minta bagian mereka. Dan kita sebagai seorang muslim jangan melupakan hak-hak mereka yang kategori mahrumin, yang mengharamkan diri mereka meminta-minta, padahal kondisinya butuh. Ibu-ibu harus lebih jeli, ya, mungkin tetangga saudara. Jangan cari yang jauh-jauh. Kalau bisa malah masih ada hubungan keluarga, itu lebih double pahalanya. Seperti yang saya katakan tadi, pahala silaturahmi dan pahala sedekah. Makna as-sa'il, orang fakir miskin yang tidak memiliki apapun, kemudian meminta bantuan dari orang lain. Sedangkan al-mahrum, yakni orang yang tidak mampu bekerja, namun dia menolak untuk minta-minta. Atau kadang bisa bekerja, tapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan hariannya. Sehingga dianggap orang lain, orang yang nggak butuh bantuan. Soalnya nggak minta-minta sih. Dan tidak menampakkan dirinya tuh, oh saya miskin, saya butuh bantuan. Enggak. Orang mahrumin itu, ibu-ibu, menjaga harga diri mereka, menjaga diri mereka. Masya Allah. Jadi nggak ada orang yang bahkan mau bersedekah ragu, kayaknya itu orang mampu deh, nggak pernah minta sih soalnya gitu ya. Pendapat lain mengatakan adalah orang yang tertimpa musibah. Jadi mahrumin, pendapat lain mengatakan orang-orang yang tertimpa musibah. Pada hari ini termasuk saudara-saudari kita yang sedang di Sumatera, ya. Saya ngelihat rekaman itu belet, ibu, belet siapa, lumpur ya, itu bisa menenggelamkan rumah ya. Nah sekarang lumpurnya mengeras, masya Allah, ini perjuangannya luar biasa. Dulu tsunami kan air ya masuk terus keluar ya. Ini airnya hilang, tapi lumpurnya sama kayu-kayunya numpuk. Jadi musibahnya lebih berat ini, semoga ya. Kita doakan saudara-saudari kita di sana masih bisa menguatkan iman mereka, masya Allah. Kadang kalau saya ngelihat tuh kemarin, sedih saya, diri saya sendiri gimana menunaikan sholat di sana. Orang mau sholat bingung, nggak ada pakaian ganti, akhirnya wudhu dengan baju seadanya. Ya Allah, sholat dengan kondisi kayak gitu. Kita masjid karpetnya wangi, nangis saya bisa ngeliat gitu. Ya Allah, ngeri. Hancur semua rumahnya bu, ngumpulin bertahun-tahun, anaknya hilang, suaminya hilang, dia masih sholat dengan mukena yang kotor, masih kena lumpur, sholat bu masih. Masya Allah. Itu yang seperti itu tuh negur kita, jangan cuman jadi tontonan doang. Wih ini masih sholat ya keren, jangan cuman gitu.
Coba resapi kejadian ini. Apa ibrohnya buat kita? Mau ke masjid rawehan, beli mukena dulu dong yang model baru. Apa kata orang kalau aku nggak pakai mukena model baru? Ya Allah, ini nih contoh. Ibu di sana, saya lihat rekamannya di media sosial. Sholat nggak beralaskan karpet atau sajadah, sholat dengan mukena seadanya. Masya Allah. Masyaallah muslimin, jadi mahrumin, orang yang nggak pernah meminta-minta padahal kondisinya membutuhkan. Yang kedua di tafsir yang berbeda, yang sedang tertimpa musibah. Jadi kalau ibu mendonasikan untuk korban bencana Sumatera, ya ibu sudah insya Allah masuk orang-orang yang mendonasikan harta untuk orang-orang mahrumin ya. Karena mereka juga sebagian mereka dikasih, kemarin saya lihat juga rekamannya dikasih uang nolak. Enggak, saya butuh makanan bayi buat anak kecil, saya butuh baju buat saya. Kemarin saya dapat baju dasar semua buat istri saya butuh buat saya sama anak-anak saya. Dikasih uang bu, setumpuk uang, butuh makanan yang lagi dibutuhkan itu. Masya Allah ya. Semoga Allah segera mengentaskan mereka, memudahkan mereka menjalani semua ini. Kemudian selanjutnya, walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Nah, orang-orang yang tadi sholatnya daimun, mereka itu punya iman, punya percaya, punya keyakinan bahwa semuanya akan dihisab. Biyaumiddin, di hari kiamat. Makanya walladzina yusaddiquna biyaumiddin, orang-orang yang percaya hari pembalasan, hari kiamat. Mereka nggak ragu. Mereka mau dikatakin soalim semua tetap sholat. Aku mau sholat dulu. Sholat tiap hari bu, besok lagi apa bu? Ini kan lagi asik, lagi acara. Karena dia punya percaya semuanya akan dihisap. Tuh. Jadi orang yang tadi sholatnya daimun, ya, mereka suka berbagi, suka sedekah. Terus mereka punya iman, ya, tidak meragukan adanya hari kiamat. Jadi mereka pasti sholatnya daimun. Terus yang berikutnya, walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Dan orang-orang yang mereka itu takut dengan azab Allah, khawatir. Ada yang merasa aman dari azab Allah? Orang-orang zalim, orang-orang kafir merasa aman. Kita orang beriman enggak? Makanya hati-hati banget, jangan sampai maksiat. Berusaha semaksimal mungkin lingkungan kita juga bersih dari praktek-praktek maksiat, dosa besar. Orang muslim seperti itu. Makanya nggak ada orang muslim yang imannya waras itu ya bu, cuek dengan kondisi maksiat yang ada di sekitar rumahnya. Minimal memberikan teguran, bertanya, nggak bakal cuek. Bukannya kepo. Loh, itu ibu-ibu perasaan janda ya. Terus apa yang nginep di sana ya? Kakaknya atau bapaknya atau siapanya? Ditanya, ternyata masih calon. Maka kemudian perwakilan warga menghimbau jangan di situ, nginepnya di tempat lain. Ini bukan berarti orang Islam itu suka ngurusin urusan, bukan. Karena iman yang waras itu anti ada praktek maksiat, nggak suka, nggak bakal diem gitu kayak tutup, nggak, akan berusaha sebisa mungkin. Walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Jadi yang tadi salatnya daimun bu, mereka punya khawatir, punya rasa takut. Padahal mereka rajin salat loh ya bu, rajin sedekah, ngajinya juga oke. Tapi punya musyfiqun, punya rasa al-wajil, rasa takut. Takut amal ibadahnya belum diterima, belum maksimal terus nggak diterima, ya. Takut kena azab Allah, takut kena neraka. Jadi terus kalau orang bu punya rasa takut akan azab, maka dia berusaha menjalani kebaikan terus.
nggak akan bermudah-mudahan bermaksiat. Kalaupun tergelincir di maksiat, langsung segera tobat. Ini indahnya punya rasa takut sama azab Allah. Tapi kalau nggak punya rasa takut sama azab Allah, ya jangan tanya, Bu. Bantuan, donasi buat orang kena bencana aja bisa disikat. Ya nggak punya rasa takut sama azab Allah. Bahkan bantuan yang harusnya buat korban bencana ini malah disalurkan ke tetangga-tetangganya yang nggak kena musibah. Dan terjadi kan di negara kita ini kemarin sempat viral. Karena dia bukan termasuk orang-orang yang musyfiqun, orang-orang yang punya rasa takut dengan azab Allah. Nggak tahu rambu-rambu merah, hijau, bablas terus, Bu. Inna azab rabbihim ghairu ma'mun. Karena sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala itu nggak ada yang bisa merasa aman. Ma'mun itu merasa aman dari azab Allah. Nggak ada yang merasa, nggak ada yang pantas, Bu, di antara kita yang pantas untuk merasa aman dari azab Allah, nggak ada. Ma'asyiral muslimin, azallahu wa iyyakum. Karena terkadang merasa aman dari azab Allah malah justru memudahkan orang tadi berbuat maksiat. Bahkan ketika menzalimi orang nggak pakai mikir, bablas terus menzalimi. Ya kayak tadi kejadian yang sangat memalukan. Donasi bantuan buat korban bencana malah diambil. Ada juga yang menyalurkan bukan buat korban bencana, buat orang-orang yang nggak kena bencana dikasih. Sudah khianat, ya, dan dia merasa aman dari azab Allah. Nah, ma'asyiral muslimin azallahu wa'alaikum, sekali lagi, ketika seorang muslim beriman, dia akan menjadikan kesalahan-kesalahannya di masa lalu itu benar-benar kayak batu besar di atas, bisa menjatuh, tiba-tiba jatuh. Sehingga dia nggak mau balik ke kesalahan yang lalu, nggak mau. Dia menyesal. Dia benar-benar nggak mau. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ma'asyiral muslimin, a'azallahu wa iyyakum. Kemudian walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, maksudnya adalah dari perbuatan zina. Masih ingat ya, Bu, hadis yang menyatakan dua kategori yang paling banyak menyebabkan orang masuk surga. Apa? Bertakwa kepada Allah dan akhlak mulia. Ya kan? Dan di hadis lain Rasulullah juga bilang ada dua hal yang paling banyak yang menyebabkan orang masuk neraka. Ya? Lubang mulut dan lubang kemaluan. Dengan mulut dia bisa memfitnah, menggunjing, menuduh, melukai dengan kata-kata dan seterusnya. Ya kan? Dengan kemaluan dia berzina. Bahkan dalam hadis lain, barang siapa yang bisa menjaga lisannya, menjaga kemaluannya, kata Rasulullah, saya jamin dia surga. Sampai Rasulullah menegaskan itu. Gak main-main. Di zaman sekarang, yang namanya perzinahan tidak perlu mencari, maaf, wanita PSK ke tempat rumah bordir. Gak ada, sekarang sudah ditutup. Sekarang lewat media sosial, gampang sekali. Dengan jasa-jasa yang seolah itu jasa biasa, ternyata di balik itu prostitusi. Ini yang lebih ngeri di zaman now. Perzinahan di zaman now lebih mengerikan sekali. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kadang kita mendengar kabar perselingkuhan dan lain sebagainya lewat media sosial?
pergaulannya sih dari rumah ke tempat kerja terus pulang, udah gitu doang. Tapi ngobrolnya tanpa batas di sini. Akhirnya janji ketemu. Yang namanya setan, targetnya itu yang tipis-tipis dulu, ketemuan dulu deh. Nanti target berikutnya yang setelah sampai orang tadi melakukan dosa besar, baru setannya senang, ketawa, plong. Kalau belum melakukan dosa besar, ya setannya masih terus berjibaku. Gak bakal diem, Bu. Seperti itu. Walladzina hum li furujihim hafizun. Kenapa ini sampai disebutkan dalam ayat ini? Karena inilah salah satu salah satu kriteria, ya, orang-orang yang dimuliakan Allah adalah mereka mampu menjaga kemaluan mereka. Kecuali sama istri mereka, sama budak-budak yang mereka miliki, maka itu enggak masalah, ya. Disebutkan di sini illa ala azwajihim, kecuali kepada pasangan sah mereka. Au ma malakat aimanuhum, kecuali budak-budak yang mereka miliki, fa innahum ghairu malumin, maka hal ini tidak mengapa. Faman ibtagha wara'a dzalika, dan barang siapa yang menginginkan jalan lain selain yang disebutkan Allah tadi dengan pasangan sah mereka, faulaika humul adun, maka itulah orang-orang yang melampaui batas. Di sini ayatnya fleksibel loh, ngomongnya wara'a dzalika, selain itu. Selain sama pasangan berarti nggak boleh. Artinya entah dengan orang lain atau dengan barang lain nggak boleh. Saya sebutkan barang lain apa? Di zaman sekarang yang sangat ngeri, peralatan-peralatan seks itu sangat banyak dijual online. Ya, dan itu mudah dibeli oleh siapapun tanpa diketahui oleh orang tuanya atau tetangganya. Online sih paket datang, tapi alat-alat itu, ya mohon maaf, ini nyata alat di mana orang bisa memperoleh kenikmatan kayak seperti hubungan suami istri, tapi nggak sama orang, sama barang. Ini masuk kategori ini wara'a dzalika. Selain itu, ya, barang siapa yang mencari yang selain itu, di balik itu, ya nggak boleh. Nggak dimasuk kategori al-adun, orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, ya, dan orang-orang yang menjaga amanah dan janji mereka. Ayat 32. Jadi salah satu efek dari sholat yang dijaga dengan baik, ya, dia itu selalu berusaha menjaga amanah. Kalau janji berusaha menepati. Nggak kayak zaman sekarang. Besok kamu datang, iya datang. Pas hari hanya, jadi enggak nih? Jadi, ini aku OTW, padahal masih kelekaran, masih selonjoran di rumah. OTW itu baru megang anduk mau mandi. Habis mandi, aduh mendung, males keluar lah. Temennya sudah mau pada bubar, kamu jadi enggak sih datang? Sorry ya, ini tiba-tiba mendung, padahal mendungnya udah dari tadi. Ini termasuk yang tidak menepati janji loh, Ibu. Jadi ini saya selalu tekankan kepada anak-anak SMA, anak-anak muda, ya, supaya mereka punya komitmen. Kamu kalau berjanji, janji beneran. Jangan berjanji tapi sudah niatnya mengingkari. Seperti itu. Itu nggak boleh. Ngomong OTW, OTW beneran. OTW berarti sudah proses kamu menuju lokasi. Jangan OTW kamu masih di kasur, masih tiduran, ribut anak SMA. Ya seperti ini sana. Takutnya ini jadi kebiasaan. Kebiasaan mengingkari janji, itu nggak boleh. Munafik kan salah satu dari kategori orang munafik kan suka bohong, suka ingkar janji, suka khianat.
Dan kita harus menghindarkan diri kita, anak-anak kita dari sifat-sifat seperti ini. Kita tegesin. Kamu janji sama ibu sore ini loh mau nganter ibu, kok sekarang jadinya banyak alasan, nggak boleh. Berusaha, kamu nggak sakit kok. Sekarang anterin ibu ke toko kerudung gitu ya. Udah janji loh sama ibu. Jangan alasan ini itu. Ya. Tegaskan ke anak. Ya. Bapak ibu yang dirahmati Allah, ibu-ibu yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang ke-33, walladzina hum bisyahadatihim qaimun. Dan orang-orang yang memberi kesaksian. Maksudnya bukan saksi palsu. Kalau bersaksi, ya persaksiannya apa adanya. Persaksian palsu itu masuk dalam kategori dosa besar, Bu. Namanya syahadatuz zur. Persaksian palsu. Ngeri loh. Ini dosa besar. Gede nanti pertanggungjawabannya di akhirat. Kemudian di ayat yang ke-34, Allah masih nyebutin lagi masalah salat. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Orang-orang yang memelihara salat mereka. Kok disebutin lagi ya, Zat? Tadi di awal kan disebutin musallin yang daimun. Ini yang terakhirnya juga disebutin lagi nih. Yuhafizun di ayat 34. Bedanya artinya prioritas kita adalah salat. Urutan kayak gini, Bu. Ya, narasi seperti itu mengarahkan kita supaya kita punya perhatian sama masalah sholat. Kalau kita punya perhatian masalah sholat, bukan cuma berusaha melaksanakan sholat, tapi di rumah kita sudah juga menyiapkan buat tempat sholat yang suci. Nggak harus desain, nggak harus bikin musola, nggak. Yang penting ada tempat buat kita sholat. Kalau perempuannya mungkin di kamarnya gitu ya. Kemudian kalau komunitas muslim banyak sampai ratusan rumah, kok sampai nggak ada masjid musola? Ya mereka gimana caranya bekerja sama bikin musola atau langgar kayak atau bahkan masjid untuk memfasilitasi 750 kakak muslim misalnya. Lah masa 750 kakak muslim di situ adem ayem tanpa musola, tanpa masjid, harusnya kan tergerak. Karena apa? Mereka menjaga sholat, otomatis butuh fasilitas sholat. Orang yang perhatian sama sholat, insya Allah, Bu, biasanya dia care sama masjid, perhatian sama masjid, entah itu laki maupun perempuan. Tempat wudunya ibu-ibu kok masih terbuka kayak gitu ya? Hubungi takmirnya, usul. Ya nih Bu, kita belum ada dana. Ya sudah, nanti ibu-ibu mau urunan khusus buat tempat wudunya ibu-ibu biar tertutup. Dia diperhatian ke situ. Karena mungkin nanti pas tarawih ibu-ibu juga ikut di sana, jadi tempat wudunya. Jadi yuhafizun atau daimun terhadap sholat itu bukan cuma ibadah, tapi dia juga sampai memperhatikan apa yang dibutuhkan untuk sholat. Itu sampai ke level itu, Bu. Kalau di pemilik perusahaan biasanya memberikan waktu istirahat pas di waktu sholat, diperpanjang. Sekalian ada waktu untuk istirahat, sholat, dan makan. Jadi pegawai-pegawai yang muslim tidak meninggalkan sholat. Itu sampai ke level itu, sampai pemilik perusahaan yang muslim, yang yuhafizun sholatnya, yang sholatnya daimun, dia akan berusaha memberikan jeda waktu untuk para pegawai untuk sholat. Ulaika fi jannatin mukramun. Kemudian kita masuk ke ayat yang terakhir hari ini, ayat ke-35. Ulaika fi jannatin mukramun. Orang-orang yang tadi disebutkan karakternya, Bu, mereka orang-orang yang di sorga, dimuliakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi jannat, di surga-surga. Mukramun, dimuliakan. Ya, karena orang masuk surga berarti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, a'azallahu wa yakum. Sekali lagi, awalnya Allah bilang kecuali orang-orang yang sholat. Sholat yang bagaimana terus dijelasin sama Allah.
Di terakhirnya Allah juga bilang kembali lagi orang-orang yang menjaga sholat. Hal ini menunjukkan perhatian ekstra kita ya kepada sholat ya, serta isyarat dari Allah lewat Al-Quran tentang mulianya sholat, pentingnya sholat buat kita. Jadi nggak main-main sampai diulang. Kemudian baru Allah akhiri dengan firman-Nya ulaika fi jannatin mukramun. Nah, ayat 36 sampai terakhir ini sudah tema lain, insyaallah kita akan selesaikan di pertemuan berikutnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi ada yang terlewat di firman Allah yang walladzina hum bisyahadatihim qaimun ya, ayat 33 ya, orang-orang yang memberikan kesaksian, orang-orang yang menjaga kesaksiannya itu tetap jujur, bukan kesaksian palsu dan tidak menyembunyikan sedikit pun. Ya, ada orang yang bersaksi setengah-setengah karena kalau semuanya takut dianya kena sih. Harusnya kalau bersaksi semuanya aja apa adanya. Katakan jujur walaupun itu pahit ya. Wa may yaktumha fa innahu athimun qalbu. Karena yang menyembunyikan sebuah persaksian yang dibutuhkan, kata Allah athimun qalbuhu ya. Maka sesungguhnya dia telah berdosa hatinya. Jadi memang masalah persaksian ini penting kita kemukakan apa adanya. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kami sampaikan tentang tafsir surat Al-Ma'arij bagian kedua. Tadi saya berharap bisa menyelesaikan tapi ternyata selesai di ayat yang ke-35. Insyaallah kita kembali lagi di tafsir surat Al-Ma'arij bagian terakhir di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata dan silakan mungkin ada ibu-ibu yang mau memberikan pertanyaan ataupun masukan. Boleh silakan. Monggo Ibu. Ada dua tuh langsung. Ya, silakan. Terima kasih Ustadz. Saya ingin menanyakan bahwa untuk fenomenal sekarang ini kan ada bencana di Aceh dan di Sumatera. Kalau menurut Ustadz ini adalah suatu takdir ataukah memang ada orang-orang yang merusak alam? Bagaimana hukumnya dengan yang merusak alam ini sehingga bisa menimbulkan bencana? Demikian pertanyaan kami. Langsung pertanyaan kedua tadi ibu sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, yang ingin saya tanyakan seperti ini. Tadi terkait dengan masalah perzinahan. Itu ada di satu kos, itu pernah ditangkap anak-anak mahasiswa itu melakukan perzinahan. Kemudian di sekitarnya itu tidak dihakimi tapi langsung dinikahkan. Nah, seperti itu bagaimana hukum yang menikahkan? Karena mungkin rukunnya belum dipenuhi, tapi langsung itu dinikahkan begitu saja. Kemudian setelah dinikahkan, memang pasangan itu bisa hidup lebih bagus lagi, istilahnya dia sudah tobat seperti itu. Itu bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menikahkan itu mungkin salah satu cara yang dipahami masyarakat supaya mereka lebih mudah taubat gitu ya, biar nggak zina lagi. Ya semoga cara yang seperti itu memang bisa memberikan hasilnya ya. Cuman apa hukumnya? Tidak ada hukumnya dalam agama yang ketahuan berzina wajib dinikahkan, tidak ada. Nggak ada. Ini ketahuan saat kita harus nikahkan, tidak. Tapi yang mau dinikahkan berarti mungkin komitmen mau bertobat. Kita husnuzonnya ke sana, Bu. Seperti itu. Ya. Dan yang kedua, tadi kalau tempat kos-kosan ketahuan seperti itu, yang minimal pemilik kos sudah memberikan aturan. Ini kos putri, jangan ada putra ya, gitu.
Ya udah nggak apa-apa. Soalnya kadang ada mahasiswa putra masuk kelas putri pakai mukena. Loh beneran ini kasus ada. Pakai mukena. Tapi terus temennya curiga, kok jalannya kayak gitu ya gitu. Terus pakai mukena terus mukanya sambil ditutupin kayak gini loh. Megang mukena ditutupin kayak gitu. Terus cadaran ngapain? Mungkin kita perempuan semuanya ya. Masuk ke rumah teman, ke kamar temannya itu. Sebegitunya ya Bu, seniat itu ya. Demi maksiat. Ya. Jadi ya itulah fenomena remaja ya. Makanya kita berdoa, kan salah satu doa yang diajarkan Bu, Allahumma tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, sucikan hati anakku dan jagalah kemaluannya, maksudnya jagalah syahwatnya supaya nggak gampang melakukan perbuatan zina. Itu perlu. Kita sebagai orang tua perlu mendoakan. Jadi seperti itu ya Bu, nggak ada hukumnya harus menikahkan, tidak ada. Cuman itu mungkin hukuman sosial buat pelaku tadi mungkin ya. Dan semoga dari hukuman sosial tadi kedua pelaku tersebut bertaubat. Gitu Bu. Oh, bukan di KUA. Oh, bukan di KUA. Ya dosa sih enggak ya Bu, cuman gini. Kalau memang betul-betul untuk sebagai hukuman yang jelas, nikahnya asal lewat KUA aja. Jangan cuman di atas tangan seperti itu. Langsung KUA lewat. Takutnya kalau kayak gitu malah buat mainan lagi sama pelakunya tadi. Yang sah. Jadi statusnya itu di KTP yang tadinya mahasiswa jadi pelajar, jadi kawin, statusnya sudah kawin. Begitu Bu ya. Jadi jangan siri. Kalau siri saya masih setengah-setengah ya. Walaupun syaratnya mungkin dipenuhin. Ada saksinya enggak? Ada walinya perempuan enggak datang? Ada. Walinya datang. Kasih mahar enggak pihak lakinya? Enggak ngasih mahar, ya enggak sah berarti Bu. Kan harus pakai mahar. Ya semampunya dialah apa maharnya. Ada saksinya, ada walinya karena itu perempuan. Nah, terus ada nanti kayak hakimnya lah, perwakilan dari KUA siapa. Itu harus ada seperti itu. Nanti kalau memang sudah sah tinggal laporan aja ke KUA, nanti ada pendaftarannya. Mendaftarkan pernikahan siri itu ada kalau nggak salah caranya Bu. Seperti itu ya Bu. Jadi jangan cuman kayak tadi kemasyarakatan doang, jangan. Itu eman itu ya. Itu setengah-setengah doang. Malah nanti jadi takutnya lebih madorot. Ya, wallahu alam. Dekat kampungnya Ibu. Oh, di Jogja ya. Baik. Tadi pertanyaan dari Ibu yang pertama, korban bencana ini terjadi karena takdir Allah, betul, sudah takdir Allah. Tapi kan Allah juga bilang, Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah muncul kerusakan di muka bumi karena ulah manusia. Jadi kalau ada musibah, biasanya biang keroknya ya manusia, gak murni alam. Ini hujan deras, emang hujan deras baru sekarang. Hujan deras dari zaman dulu kan Bu. Nah, faktor penggundulan hutan ada. Banyak ahli yang bilang ini karena faktor penggundulan hutan yang tidak dibatasi, yang berlebihan. Makanya banjir tahun ini tuh banjir lumpur karena pohon-pohon yang tadinya menahan tanah tadi. Terus pertanyaan berikutnya tadi, apakah orang-orang yang melakukan deforestasi atau menggunduli hutan, membabat habis hutan tanpa aturan, tanpa rambu-rambu sampai menimbulkan bencana berdosa? Iya. Yang mengizinkan bertanggung jawab. Berapa nyawa melayang Bu? 900 nyawa lebih melayang. Silahkan dijawab nanti pertanyaannya Allah. Tapi kalau memang pembabatan itu tanpa izin, ilegal, ya sudah, berarti pelakunya mereka. Tapi kalau mereka mengatakan, oh saya dapat izin, nah yang mengizinkan itu juga kena Bu, yang memberi tanah. Ya, karena memang musibah kali ini memang beberapa pihak menyatakan tidak murni karena hujan, karena ada penggundulan hutan. Buktinya habis banjir
terbitlah kayu-kayu gelondongan. Kan gitu. Kalau banjir ya sudah, airnya surut kan surut ya Bu. Ya ada lumpur sedikit ya wajar ya. Tapi ini lumpurnya melebihi batas wajar. Kayunya sampai saya ngelihat foto drone itu, sebuah pondok pesantren dikepung lautan kayu. Itu kerja baktinya berapa bulan ya saya nanya. Ngeri loh Bu, itu rumah-rumah yang sudah kerendam belet, itu lumpur mengeras bermeter-meter, itu gimana itu? Menghidupkan kampung itu kembali gimana? Kalau memang ini terbukti karena kelalaian orang-orang yang bertanggung jawab, maka di yaumil qiyamah mereka menanggung dosa itu. Berapa nyawa Bu? 900 nyawa. Berapa rumah hancur? Nah iya, besar kan tanggung jawabnya, jangan main-main. Makanya semua amanah akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab ya. Semoga sekali lagi ya, dengan kejadian ini orang-orang yang punya wewenang itu mikir lagi lah. Ya. Ya, anugerah dari Allah itu harus kita jaga, bukan kita rusak. Seperti itu ya Bu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Mungkin saya cukupkan sampai di sini. Oh, ada lagi siapa? Saya nggak lihat tadi. Oh, Ibu ketutup di belakang ya Bu. Terakhir Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Terkait dengan ayat 23, mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Ini kan mestinya kan mulai dari kita akhil balik ya Ustadz ya. Kenapa? Mulai dari kita akil balik, Oh, iya. itu memang harus melaksanakan sholat dengan setia gitu. Iya. Bagaimana kalau waktu kita dulu waktu muda mungkin dari akil balik sampai remaja lah, itu kan mungkin ada beberapa yang bolong-bolong sholatnya. Sementara yang saya tahu kan katanya untuk kita bertaubat kepada, ada dua pendapat katanya Ustadz, bisa dikodok atau bisa bertaubat gitu. Lah ini yang saya tanyakan, yang rojih atau yang sohih itu dengan cara apa kita nyaur sholat yang dulu kita pernah bolong-bolong itu Ustadz. Baik, terima kasih Terima pertanyaannya. kasih, syukron jazakallah khair. Oh iya, oke. Kalau jawaban dari saya lebih condong ke taubatan nasuha. Karena kalau mengkodok, ibu ngitung berapa hari juga belum tentu benar. Berapa hari ya, itu sholat hari ini berapa ini? Udah masa lalu, udah. Jadi taubatan nasuha artinya ibu nggak akan meninggalkan sholat lagi selama-lamanya. Sampai ruh yang meninggalkan jasad ibu. Jadi taubatan nasuha benar-benar buat kita semuanya yang seperti itu ya. Nah, kalau yang kodok saya nggak memandang itu pendapat yang kuat ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.